Selamat pagi, selamat hari yang berbahagia buat kita semua. Oh, selamat siang ya. Waduh, ini pengantinnya nggak deg-degan, malahan saya yang deg-degan ya. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan memasuki acara pemberkatan hari ini, mari kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan sebagai pondasi dalam kita membangun rumah tangga sebagai orang yang percaya. Sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi yang indah, siang yang berbahagia ini, karena Tuhan mengizinkan hari ini terjadi. Kami percaya ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, terutama kedua mempelai yang rindu, yang siap diberkati lewat acara hari ini. Biar Tuhan berbicara kepada kami semua. Biar Tuhan meneguhkan kami semua, terutama anak-Mu ya Tuhan, yang akan mengambil keputusan, mengambil kesempatan untuk diteguhkan sebagai pasangan, sebagai keluarga yang hidup di dalam rencana Tuhan. Biar Tuhan memimpin kami di dalam nama Yesus, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Tuhan berbicara lewat mulut lidah hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di belakang kayu salib-Mu, supaya kemuliaan-Mu saja Tuhan yang nampak buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, senang melihat Bapak Sugeng dan Bu Siska hari ini duduk di tempat ini untuk menerima pemberkatan dan peneguhan pernikahan. Kita sudah mengenal Bu Siska itu hampir 2 tahun lewat ya Bu ya. Setahun yang lewat, puji Tuhan bisa bersama-sama menikmati berkat Tuhan, menikmati makanan rohani lewat Gereja Baptis Pabaton ya, bertumbuh bersama-sama. Pasti jemaat Gereja Baptis Pabaton senang melihat Bapak Ibu berdua ada di tempat ini. Kemarin dan memang sudah beberapa hari sebelumnya ya, acara ini dipersiapkan, masak dan juga mendekor. Ini Pak pulang kemarin ini jam 12 malam. Ini bukti perhatian Tuhan buat Bapak dan Ibu ya. Karena jemaat rindu, jemaat mendoakan supaya Bapak Ibu berdua menjadi pasangan yang menggenapi rencana Tuhan. Amin ya Bu, amin ya Pak. Supaya melengkapi pekerjaan Tuhan ya, lewat Gereja Baptis Pabaton. Kita percaya kalau Bapak Ibu diberkati lewat gereja ini, ada rencana Tuhan yang besar lewat gereja ini dan lewat kehidupan keluarga Bapak Ibu nanti. Sebelum kita akan masuk dalam prosesi pemberkatan nikah, apakah pernikahan menurut Injil? Ya, kalau kita bicara tentang pernikahan, apakah beda pernikahan di luar sana dengan pernikahan menurut Injil? Sebelum kita masuk untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu tentang fakta yang mengerikan di Indonesia. Mulai dari tahun 2009 sampai mungkin saat ini, perceraian terjadi itu 25%, dan setiap 1 jam terjadi 45 sidang perceraian. Artinya per tahun itu ada 400.000 terjadi perceraian di Indonesia. Karena angka ini, Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat perceraian yang tertinggi di Asia Tenggara. Kenapa ini bisa terjadi? Karena banyak yang salah mengerti tentang pernikahan. Akhirnya banyak orang menjadi sinis, skeptis tentang pernikahan. Ngapain kita menikah, repot, harus membiayai
harus repot-repot ngurusin anak orang, mendingan kayak saya ini sendiri, ya kan? Nah, makanya ada seorang komedian namanya Chris Rock, dia berkata seperti ini, kamu bisa menikah, tapi nanti kamu akan bosan karena hanya sama satu orang seumur hidupmu. Atau tetap single, tapi kita akan kesepian sendirian sampai seumur hidup kita. Nah, jadi kamu pilih yang mana? Akhirnya banyak orang menikah, banyak orang tidak mau menikah, tapi tidak juga mau single. Akhirnya mereka memilih teman tapi mesra. Kalau teman tapi mesra, udah bosan, pindah lagi ke yang lain. Makanya terjadi di negara-negara maju itu, ya kemarin kita di sini ada pemberkatan orang Amerika, dia cerita di negaranya itu orang udah terbiasa teman tapi mesra. Udah jarang orang mau menikah. Karena menikah itu banyak yang harus dipikirkan, banyak yang menjadi tantangannya. Makanya mereka bilang enakan punya teman tapi mesra, bisa gonta-ganti. Karena buruknya pernikahan, karena negatif pandangan banyak orang tentang pernikahan, akhirnya banyak orang tidak menikah. Nah sekarang Bapak Ibu, mengapa harus menikah? Coba anak-anak muda yang belum menikah boleh angkat tangannya. Jangan salah, kalau bapak-bapak jangan diangkat ya. Yang ada istrinya jangan diangkat tangannya. Oleh anak-anak muda, coba angkat tangannya, tunjuk tangannya. Iya. Oh iya. Jujur ya, jujur. Nah, kalau anak-anak muda di tempat ini mau menikah, kira-kira apa alasannya mau menikah? Mungkin ada orang berkata, saya ingin bahagia Pak, karena dia kan orangnya lucu Pak. Nanti buat saya ketawa, di rumah ketawa, di jalan ketawa gitu ya. Jadi awet muda. Tapi pertanyaannya, kalau dia lucu, sampai kapan jobsnya itu ada? Bisa-bisa kita udah setahun aja udah bosan, karena itu aja ya, bahannya itu aja gitu. Atau mungkin ada orang berkata, saya mau menikah Pak dengan dia. Dia kaya, saya kaya, kalau disatuin jadi konglomerat gitu ya. Cocok nih, orangnya tajir gitu ya, mengangkat derajat saya gitu. Lalu ada orang mungkin berkata, saya kepingin Pak, dia itu orangnya putih, tinggi, saya mau memperbaiki keturunan. Karena dia ganteng, dia cantik. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita menikah gara-gara cantik atau ganteng, biasanya usia 35, 40 yang tadinya cantik udah mulai luntur kecantikannya. Maka seiring dengan luntur kecantikannya, maka habis juga cintanya. Mungkin ada yang berkata supaya tidak kesepian, nanti ada teman ngobrol, ya seperti lulu pade katanya, kata orang Betawi ya. Masuk tetangga saya menikah, teman saya menikah, adik saya menikah, kakak saya menikah, masa saya tetap sendirian gitu ya. Jadi kalau ditanya-tanya terus kapan nikah, bosen, mending menikah aja sekarang. Banyak orang mungkin kalau ditanya kenapa kamu menikah, supaya terpenuhi kebutuhan psikologi dan biologi saya, supaya tidak ditanyain lagi kapan menikah. Kenapa kamu menikah? Karena disuruh orang tua, karena umur saya sudah mendekati expired gitu ya. Tapi waktu Bapak Ibu punya alasan, anak-anak muda punya alasan seperti ini, maka pernikahan itu sifatnya adalah alat untuk memenuhi keperluan kita. Makanya tidak jarang pernikahan yang dimotivasi dengan alasan-alasan yang saya sebutkan tadi. Rumah tangga mereka penuh dengan tuntutan. Suami tuntut istri, istri tuntut suami. Kamu kayak bapak si Anu dong. Kamu kok nggak kayak ibu si Anu, rumahnya begini rapi, harum. Selalu membanding-bandingkan
Makanya ada lagu apa ya? Banding-banding ke. Karena nggak enak dibanding-bandingkan itu. Kita selalu dibebani, kita selalu dituntut. Maka kalau di keluarga, di rumah tangga harus ada tuntut menuntut, maka pasti tidak ada damai. Ketika konsepnya pernikahan itu untuk memenuhi kebutuhan saya, untuk memenuhi keperluan saya, maka kita sedang mempersiapkan keluarga yang gagal di dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu semua yang punya keluarga saat ini tidak pernah merencanakan rumah tangganya gagal. Terlebih Pak Sugeng dan Bu Siska. Amin. Saya berkali-kali tanya kepada mereka, sampai kapan Pak mau menjadi suami istri? Tiap kali belajar saya tanya, benar Bapak sungguh-sungguh mengambil Ibu Siska? Benar Bu Siska mau sungguh-sungguh menikah sama Pak Sugeng? Setiap kelas pertemuan saya bertanya kepada mereka. Karena waktu nanti sudah menikah, baru dipersoalkan, nggak waktunya lagi kan? Sebelum menikah harus benar-benar dipastikan bahwa pernikahan yang akan dijalani ini adalah pernikahan yang benar-benar digumuli, pernikahan yang benar-benar sungguh-sungguh untuk dijalani sampai Tuhan memanggil untuk kembali ke rumah Bapa. Karena itu mari kita menemukan bersama-sama hari ini apa tujuan pernikahan kita. Bagaimana kita membangun keluarga yang kuat, yang kokoh, yang harmonis, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang berbeda dengan keluarga-keluarga di luar sana yang katanya, kenapa pisah? Saya udah gak cocok lagi Pak, saya sudah bosan Pak, saya sudah capek Pak. Kasihan sekali ya. Karena itu hari ini Bapak Ibu yang mendengar ini punya kesempatan yang indah untuk menemukan rahasia yang besar tentang pernikahan. Dalam Efesus, Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya Efesus 5. Surat Efesus ini berbicara tentang doktrin-doktrin ya. 1-3 itu tentang status kita di dalam Kristus. Pasal 4-6 menunjukkan kehidupan orang yang sudah ditebus, hidupnya berhubungan satu dengan yang lain. Seperti apa hubungan itu? Dan khusus pasal 5 itu bicara tentang pernikahan. Hubungan kita dengan Kristus, hubungan Kristus dengan jemaat itu digambarkan di dalam pernikahan. Karena itu saya ajak Bapak Ibu baca dari ayat yang paling terakhir. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ada kata di sana menjadi satu daging. Sebenarnya ini diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 24 ya. Tuhan mendesain pernikahan itu menjadi satu daging. Jadi saya mau tegaskan di sini Bapak Ibu, pasangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus bukan belahan jiwa. Sekarang sering kita dengar, kamu adalah belahan jiwaku, aku adalah belahan jiwamu. Ini enggak alkitabiah. Karena kalau enggak belahan, kalau ceritanya belahan jiwa, berarti kita enggak utuh. Berarti kita akan menuntut pasangan kita untuk membuat kita jadi utuh. Tetapi konsepnya bukan belahan jiwa. Karena kalau belahan jiwa belum lengkap, sehingga menuntut orang lain, menuntut pasangan kita untuk melengkapi hidup kita. Bapak Ibu, secantik-cantiknya, seganteng-gantengnya, sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya, se-cute-cute-nya pasangan kita, pasti ada belangnya. Betul enggak? Pasti ada kekurangannya. Makanya kalau kita menuntut pasangan kita, enggak akan ada habisnya. Betul enggak?
Selalu ada kekurangannya, selalu ada alasan, ada titik di mana kita membandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Enak nggak dibanding-bandingkan, Pak? Bu? Nggak enak. Kenapa? Konsepnya salah. Konsepnya itu pasangan saya itu adalah belahan jiwa saya. Dia harus memenuhi saya, membuat saya sempurna, membuat saya utuh. Makanya pasangan yang seperti ini tidak ada kebahagiaan. Kebahagiaannya itu semu. Kebahagiaannya itu sifatnya sementara. Makanya bagaimana supaya menjadi satu kesatuan? Kita harus menjadi pasang pribadi yang utuh terlebih dahulu. Makanya pernikahan Kristen itu bukan antara suami dan istri, tetapi ada Tuhan yang mempersatukan antara suami dan istri. Semakin suami, semakin istri mendekat kepada Tuhan, maka semakin dekat satu dengan yang lain. Makanya pernikahan orang Kristen itu disebut di dalam pengkhotbah seperti apa? Satu tali tiga lembar, tidak mudah untuk diputuskan. Hanya maut yang bisa memutuskan. Tidak ada perceraian. Perceraian itu terjadi hanya buat mereka yang belum utuh di dalam Kristus. Makanya kalau mau melihat pasangan, keluarga yang sungguh-sungguh hidup dalam rencana Tuhan, maka kita harus menjadi pribadi yang utuh terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang utuh? Kita harus berada di dalam Kristus. Ketika utuh dan utuh dipersatukan dalam Kristus, maka akan membangun keharmonisan, akan menunjukkan, memperlihatkan keindahan Tuhan terjadi di keluarga kita. Kenapa Tuhan menciptakan keluarga? Untuk memperkenalkan, untuk menunjukkan fellowship Allah Tritunggal, Bapa, Roh Kudus, dan Anak. Ya. Ketika Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyatakan dirinya kepada kita, kita mengenal Allah yang benar, maka itu akan terekspresi lewat pernikahan, lewat keluarga. Makanya keluarga dan pengenalan akan Tuhan itu kuat kaitannya. Semakin suami, semakin istri mengenal Tuhan, maka semakin kuat pernikahannya. Tapi semakin hari semakin jauh dari Tuhan, maka lama-kelamaan tambah tidak nyambung satu dengan yang lain. Makanya kerja keras kita sebagai keluarga yang ada di dalam Kristus bukan bagaimana supaya bahagia, bukan bagaimana supaya kaya, bukan bagaimana supaya terhormat. Kerja keras kita, terlebih Pak Sugeng dan juga Bu Siska, kerja kerasnya apa? Bagaimana semakin hari mengenal Tuhan. Amin Pak, amin. Nanti kita lihat apa yang terjadi waktu kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena kita dari awal keluarga itu bukan didesain oleh manusia. Keluarga itu bukan desain dari orang-orang yang ada di tempat ini. Keluarga itu adalah inisiatif dan idenya Tuhan. Kalau inisiatif dan idenya Tuhan, maka tujuan, cara, dan alasan kita berkeluarga bukan dari manusia, tapi dari siapa? Dari Tuhan. Ketika tujuan pernikahan, alasan pernikahan, cara kita membangun pernikahan bukan dari Tuhan, itulah awal di mana kita membawa keluarga kita kepada kehancuran. Kita lihat waktu peristiwa penciptaan ya, di Kejadian. Ketika Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa, Adam ya. Waktu itu Adam diberi tugas oleh Tuhan. Tugasnya itu apa? Untuk memberi nama, untuk mengelola Taman Eden. Betul ya?
Waktu itu Adam itu nggak cari pasangannya. Kalau Bapak Ibu baca di Kejadian, tidak ada ceritanya Adam itu cari pasangannya, cari tulang rusuknya gitu, enggak. Tapi pada waktu Adam sibuk bekerja memenuhi panggilannya, disitulah Tuhan memikirkan kebutuhan seorang Adam. Waktu dia tidur, Tuhan buat pasangan buat Adam. Jadi untuk anak-anak muda tadi yang angkat tangan, yang 7 tangan, jangan cari pasangan ya, jangan cari jodoh. Fokus kepada panggilan saudara. Fokus pada apa yang Tuhan percayakan. Kalau sibuk cari pasangan, nanti bukan ketemu tulang rusuk, tapi ketemu tulang rusak. Ketemu tulang rusak, menemukan masalah baru dalam hidup kita. Waktu Adam tidur, Tuhan yang membuat pasangan buat Adam. Ketika Adam itu sibuk bekerja, Tuhan yang memikirkan keperluan Adam, bahwa Adam itu butuh seorang penolong. Kalau Bapak Ibu baca di Kejadian, bukan Adam yang cari, tetapi waktu Tuhan menciptakan Adam, dikatakan perempuan itu berjalan kepada Adam. Waktu itulah Adam berkata, wow man. Itulah makanya perempuan itu woman ya. Wow, inilah dia tulang dari tulangku. Dia menemukan pasangan yang sepadan. Selama ini waktu dia ketemu monkey, ketemu kuda Nil, dia gak pernah hatinya sedebar-debar ketika dia menemukan Hawa. Ini kok beda ini. Ini orang ini kok, makhluk ini kok beda ini. Itu yang membuat Adam terpesona, jatuh cinta. Karena itu anak-anak muda ya, temukan pasangan yang dipersiapkan oleh Tuhan. Ya, sama seperti Adam menemukan pasangan yang dipersiapkan oleh Tuhan. Ia berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ketika itu mereka diberkati oleh Tuhan. So, pernikahan adalah ide dan inisiatif Allah yang begitu menghargai pernikahan. Pernikahan itu bukan kebudayaan, bukan sosiologi, antropologi, atau kultur yang harus kita ikuti. Pernikahan itu adalah isi hatinya Tuhan. Waktu Bapak Ibu melihat buku, lihat kopernya, lihat sampulnya, dari situ kita melihat apa isi buku itu. Ketika Bapak Ibu membuka Alkitab ini, cerita penciptaan itu diawali dengan pernikahan. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, Ia pertama-tama melayani pernikahan. Ketika Bapak Ibu baca kitab Wahyu, kitab terakhir, di situ Tuhan berbicara juga tentang pernikahan. Apa artinya? Tuhan mau bilang, pernikahan itu adalah sesuatu yang penting buat aku, bukan main-main. Makanya gereja baptis itu kalau ada pernikahan tidak langsung bisa menikah, harus ikut pembekalan, harus melengkapi semua persyaratan-persyaratan. Karena bagaimana mungkin bisa menjalani pernikahan yang begitu banyak tantangannya kalau tantangan awal saja tidak dipenuhi. Yuk, saya cepat saja ya Bapak Ibu ya. Ini penting. Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Perhatikan Bapak Ibu, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Tuhan mau bilang sama kita hari ini, rahasia kehidupan yang besar itu ada dalam pernikahan.
Karena pernikahan itu adalah gambaran terdekat yang bisa mendeskripsikan hubungan antara Allah dan umatnya. Karena itu iblis akan berusaha menghancurkan pernikahan. Hubungan dengan Kristus disampaikan lewat pernikahan. Karena itu dalam pernikahan itu ada ikatan perjanjian, bukan kontrak yang terjadi karena ada saling menguntungkan. Dan bisa dibatalkan jika tidak lagi menguntungkan. Maka perkawinan pasti tidak langgeng. Apa artinya ikatan perjanjian? Sebagaimana Allah dengan umatnya tetap setia kepada umatnya meskipun umatnya gagal. Sama halnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita mengerti pernikahan itu adalah perjanjian, bukan kontrak, maka meskipun ada kekurangan, ada kelemahan, ketika kita melihat itu tidak bisa membatalkan, tidak bisa membuat kita akhirnya mundur melanjutkan pernikahan yang Tuhan percayakan. Ketika pernikahan sebagai alat untuk kita menyatakan kemuliaan Tuhan, bukan sebagai sarana kita untuk mendapatkan kepentingan kita, ketika itulah pernikahan itu akan membawa kita kepada apa yang Tuhan janjikan. John Piper, seorang teolog, berkata seperti ini, pernikahan adalah cara Allah menyatakan anugerah ikatan perjanjian pada kita untuk menunjukkan kemuliaan kasih setia Allah. Dasar pernikahan adalah apa yang dilakukan Kristus. Ide, inisiatif pernikahan adalah Tuhan. Maka motivasinya, kekuatannya, kemampuannya juga dari Tuhan. Tujuannya dari Kristus. Semua itu telah kita terima waktu kita ada dalam Kristus. Kita bisa menyatakan, memancarkan bagi orang-orang terdekat kita ketika kita bertumbuh dalam pengenalan Kristus. Ayat yang ke-21, hendaklah kamu saling melayani, menghormati. Lakukanlah itu sebab kamu menghormati Kristus. Jadi dasar suami istri bisa menghormati, menghargai satu dengan yang lain, bukan karena apa yang dilakukan istri atau apa yang dilakukan oleh suami, tetapi apa yang dilakukan oleh Kristus. Kristus yang telah mengasihi, Kristus yang telah menyelamatkan. Bukan karena apa yang kita lakukan loh, bukan karena apa yang kita perbuat loh, tetapi karena Dia memang adalah Allah yang kasih. Demikian waktu kita ada dalam Kristus, kita akan mengasihi, menghormati pasangan kita, bukan karena apa yang dia lakukan, tetapi karena apa yang Kristus lakukan. Efesus 5 ayat 22, 24. Apa yang terjadi kalau kita ada dalam Kristus? Apa yang terjadi kalau kita menemukan rahasia yang besar itu dalam hidup kita? Maka hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Coba baca Bu Siska. Tadi tunduk ya Bu ya, bukan nanduk ya Bu. Iya bukan ya, bukan nanduk, nunduk ya. Tunduk. Kenapa kita tunduk kepada Allah? Karena Dialah yang telah menebus kita. Dialah yang telah membayar lunas dosa-dosa kita. Maka kita punya hati yang taat. Jika Yesus sudah mati, menebus, membayar lunas dosa kita, pantas enggak kita tidak tunduk kepada Kristus? Ada hati, ada kerinduan untuk kita tunduk kepada Kristus lewat tunduk kepada suami. Artinya begini, waktu kita melihat, menghormati suami, tunduk kepada suami sebagai kita tunduk kepada Tuhan, maka ketundukan itu bukan karena kepentingan kita, bukan karena selfish, tetapi selfless. Karena selfish itu adalah kanker yang membunuh perkawinan.
Bagaimana kamu tunduk walau tidak baik? Bagaimana kalau tunduk walau tidak baik, tidak layak dihormati? Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam Kristus. Jadi penolong, bukan pengkritik, bukan pengambil alih, bahkan bukan penyelamat. Karena yang menyelamatkan hidup kita dan keluarga kita itu hanya Kristus. Ya. Tapi gimana, Pak? Saya lebih pintar dari suami saya, Pak. Mungkin ada bapak ibu-ibu yang berkata seperti itu. Suami saya itu lelet orangnya, saya itu lebih pintar. Pertanyaannya, kalau ibu merasa lebih pintar dari pasangan ibu, kenapa ibu menikah dengan dia? Kalau kamu merasa lebih pintar, kenapa kamu menikah dengan dia? Hehe, ya, itu bercanda saja. Posisi istri adalah penolong, bukan penuntut. Tunduk pada suami berarti kita tunduk kepada Allah yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus hidup kita. Di ayat yang selanjutnya, Efesus 5 ayat 25. Yuk baca sama-sama yuk. Konsentrasi sebentar aja ya. Yuk, 1, 2, 3. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kalau kita mengasihi istri, suami-suami yang tadi hidup dan sekarang istri dari suami-suami, mengasihi istri sebagaimana Pak? Kristus telah mengasihi jemaat. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Ia menyerahkan nyawanya. Pak, jangankan nyawanya Pak yang diserahkan Pak, dompetnya aja nggak diserahkan, apalagi nyawanya. Ya. Mungkin ibu-ibu berkata seperti itu. Kalau kita menjadi suami, Tuhan mau kita mengasihi istri. Dan ingat, ibu-ibu, bapak-bapak bisa mengasihi ibu-ibu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau apa? Kalau dia bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena itu peran istri itu penting untuk menopang suaminya, menolong suaminya untuk bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kalau misalnya suaminya tidak mengasihi istri, istri juga salah. Berarti kurang kerja keras dalam menopang suami untuk terhubung dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh merasakan kasih Kristus, maka itu akan terbukti. Dengar ya bapak-bapak, kalau bapak-bapak sungguh-sungguh mengasihi Kristus, sungguh-sungguh merasakan kasih Kristus, maka itu akan terwujud kepada istri-istri, kepada pasangan kita. Bukti bahwa kita sudah merasakan kasih Kristus, kita membawa damai. Kita menjadi pribadi yang menuntun keluarga kita untuk mengalami kasih Tuhan. Menuntun keluarga kita untuk mengalami damai Tuhan. Jangan perlakukan istri kita sebagai alat. Sering sekali istri itu diperlakukan sebagai alat, sebagai properti. Kalau tidak ada kenyamanan, dikasarin, disakitin hatinya, ya. Kita para pria melihat istri itu bukan sebagai alat, tetapi sebagai pribadi yang harus kita kasihi. Kalau kita melihat istri kita sebagai pribadi yang perlu dikasihi, maka kita tidak akan berani kasar, tetapi kita akan penuh kasih. Ajak jalan, ajak makan di luar, meskipun di teras juga di luar ya Bapak Ibu ya. Amin ibu-ibu. Wah, kecil kali amennya ya, kayak kurang ini loh. Kayak nggak senang ya dikasihi ya ibu-ibu ya. Amin ibu-ibu. Wah, puji Tuhan. Jangan perlakukan sebagai alat ya. Tunduk, ini tunduk, menghormati, mengasihi adalah kata kerja selfless, bukan selfish. Kalau selfish itu selalu untuk kesenangan diri sendiri. Tapi waktu kita mengasihi dengan kasih Tuhan, itu bukan untuk kesenangan kita, tapi untuk kesenangan Tuhan. Melakukannya karena Kristus, walau pada saat itu pasangan kita tidak layak untuk dihormati, tidak layak untuk dikasihi, tetapi karena kita ada dalam Kristus, kita bisa mengasihi tanpa ada udang di balik batu.
tanpa ada embel-embel. Karena kita telah menerima kasih itu dari Tuhan. Beda dengan orang dunia. Kalau kamu baik, saya baik. Kalau kamu menghormati saya hormati kamu. Saya lebih baik, saya lebih menghormati kamu. Dunia akan berkata seperti itu. Makanya Bapak Ibu, C.S. Lewis, seorang teolog yang terkenal, dia berkata, kekristenan itu bukan hanya susah, tapi mustahil. Karena kalau bukan Tuhan yang memimpin kita, kita tidak pernah bisa mengasihi dengan selfless. Karena kalau bukan Tuhan yang menguasai kita, kita tidak pernah bisa menghormati dengan selfless, nothing tulus. Bukan karena apa yang kita terima. Justin, Efesus 5 ayat 2 dan 17 dan 18. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau kita mabuk, artinya apa? Kita sedang fokus sama keinginan daging kita. Maka pernikahan itu selalu akan tujuannya untuk memuaskan saya, untuk membahagiakan saya. Waktu Bapak Ibu membangun pernikahan itu untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu seperti gelas ini. Saudara kosong, lalu menikah supaya bahagia. Waktu saudara dipersatukan pernikahan, saudara mengharapkan supaya dibuat bahagia, supaya dipenuhi. Mas, tolong dong ajak saya jalan. Yo, saya ajak ya, jalan ya. Oh, saya kan udah ajak kamu jalan. Sekarang tolong dong kamu serikain baju saya. Ya, saya serikain ya. Selalu sifatnya apa? Take and give, jual beli, transaksional. Serikain baju saya dong. Ya, sarapan dong. Ya, saya buatin ya sarapannya ya. Sekarang apa lagi? Sekarang aku mau inilah beli berlian. Oh ya, boleh saya beli berlian. Apalagi, aduh, katanya temanku itu punya sepatu baru, aku mau sepatu baru dong. Apalagi, temanku itu punya baju baru, aku beli baju baru dong. Akhirnya tanpa disadari pasangannya kosong. Pasangannya waktu ada di tempat lain begitu dihormati, begitu disanjung. Di rumah dia penuh dengan tuntutan. Apa yang terjadi? Aku udah capek dengan keluargaku. Aku udah bosan, aku udah letih, aku udah capek dengan semuanya ini. Karena udah kosong Bapak Ibu, udah kering. Kenapa? Kita selalu memberi, memperhatikan, melakukan sesuatu untuk supaya kita juga diperlakukan dengan hal yang sama. Makanya keluarga yang seperti ini tidak akan ada lagi. Tapi ada satu konsep keluarga yang luar biasa. Ada satu sumber yang tidak pernah habis, yang memenuhi kita. Istri minta apa? Dipijitin. Oh, saya pijitin nggak apa-apa. Dipijitin apa lagi? Diajak jalan nggak apa-apa. Suami, oh apa? Dimasakin, oh nggak apa-apa. Akhirnya luber nggak pernah kering. Karena konsepnya kita tidak pernah bisa memberi dari apa yang tidak ada pada kita. Betul ya? Kasih, kebaikan, perhatian, penghargaan itu bukan berasal dari kita. Kalau itu berasal dari manusia itu palsu. Karena manusia berkata, saya menghargai kamu, tapi kamu harus menghargai saya. Saya baik sama kamu, tapi kalau kamu nggak baik lagi sama saya nggak mau baik lagi sama kamu. Sifatnya ada udah berbagi kamu. Transaksional. Makanya keluarga seperti ini tidak akan pernah bahagia. Tapi ada satu rahasia yang besar tadi dikatakan. Waktu kita dalam Kristus menerima kita bukan karena apa yang kita lakukan. Dia menghargai kita bukan karena apa yang ada pada kita. Dia menghormati kita bukan karena apa yang kita lakukan. Kita berharga di matanya karena dia adalah sumber dari penghargaan. Kita terima. Kita meluap dari apa yang kita terima dari Tuhan. Bahagia. Suami istri memberi dari kelimpahan di dalam kasih kita. Kita tidak pernah kering. Waktu keluarga seperti ini, sekelilingnya menjadi basah, betul ya? Seger, hijau. Makanya saya bilang tadi, kerja keras di dalam rumah tangga orang perkaya itu bukan kerja keras untuk mendapat berkat, bukan kerja keras untuk bahagia,
Semakin kerja keras untuk bahagia, semakin kerja keras untuk kaya, semakin itu semua jauh dari kita. Tapi waktu kita fokus dekat dengan Tuhan, menikmati Tuhan, mengenal Tuhan, kita akan memberi dari kelimpahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Berkat, kebaikan, kesehatan, awet muda itu otomatis datang di dalam hidup kita. Amin. Inilah rencana Tuhan atas keluarga orang percaya, terutama khususnya dan Pak Sugeng hari ini. Kita berdoa, kita mengharapkan dan kita rindu sekali keluarga yang Tuhan berkati hari ini menjadi keluarga yang hidup dalam rencana. Justin. Ketika Yesus meminta kita mengasihi, Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Maka kekuatan mengasihi itu Tuhan sudah sediakan buat kita. Jangan cari kekuatan, jangan cari penghargaan di luar Kristus. Karena hanya Roh Kudus yang memampukan kita mengasihi, menghargai dengan baik dan benar. Manusia tidak pernah bisa memberi dari apa yang tidak ada padanya. Karena itu bohong kalau kita tidak ada dalam Kristus. Semua itu penuh dengan kepalsuan. Selalu sifatnya tuntut menuntut. Saat ada dalam Kristus, Ia yang menyediakan, Ia yang menyuplai segala sesuatu, sehingga memampukan kita mengampuni, menerima, mengasihi dari kelimpahan yang Ia kerjakan dalam hidup kita. Hati kita pasti dipenuhi oleh kasih Kristus ketika kita datang kepadanya, sehingga kasih itu meluap dari hati kita. Hati kita tidak